Iqbal udah pernah belum melakukan atau cerita terhadap orang lain? Belum. Oke, nah di sini kan kalau cerita dengan konseling itu kan berbeda. Kalau yang namanya dalam BK itu kan konseling. Iqbal belum pernah melaksanakan konseling. Oke, nah karena Iqbal belum pernah melaksanakan konseling, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dulu terkait kegiatan kita ini. Yang mana kegiatan kita ini kan namanya kan konseling. Nah, konseling itu kan ada strukturnya, ada kan berbeda dengan cerita-cerita seperti biasa. Nah, di sini tujuan kita melaksanakan konseling itu untuk menuntaskan masalah yang sedang Iqbal alami pada saat sekarang ini yang mengganggu pikirannya. Paham? Oke, nah apakah Iqbal ke sini menemui Ibu dengan sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Berarti dengan sukarela. Oke, nah karena Iqbal dengan sukarela, Ibu harap nantinya Iqbal itu terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Bisa nanti terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Oke, nah karena Iqbal sukarela dan Iqbal terbuka, nantinya pada saat konseling kita ini sedang berlangsung ada hal-hal yang bersifat sensitif atau itu nggak boleh diketahui oleh orang lain, cuma kita yang ada di sini aja yang tahu gitu. Iqbal sama Ibu, insya Allah Ibu akan merahasiakannya, begitu juga dengan Iqbal. Oke? Oke, nah di sini apapun keputusan dari hasil konseling ini mau dijalankan atau tidak itu keputusannya ada di tangan Iqbal. Di sini itu kita mencari alternatif solusi. Di sini bukan membantu mencari alternatif solusi, bukan memberikan langsung gitu. Di sini kita sama-sama memikirkan bagaimana cara untuk memecahkan masalah Iqbal ini. Paham? Oke, nah tadi Iqbal mau bilang ke Ibu kan mau menceritakan masalahnya. Nah di sini coba ceritakan dulu masalah apa yang ingin Iqbal sampaikan ke Ibu. Pertama itu kurang fokus dalam pembelajaran dalam kelas. Kurang fokus pembelajaran dalam kelas. Yang kedua tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Nah di sini kan ada dua permasalahan yang sekarang mengganggu Iqbal. Nah di sini kita akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama itu kan kurang fokus dalam belajar. Nah coba Iqbal ceritakan lebih lanjut, lebih detail lagi karena apa penyebabnya? Kenapa nggak bisa fokus dalam belajar? Karena kawan dan mana? memakai kurang fokus jadi belajar. Kan dia menyebut di dalam kelas, apakah itu saat ada guru atau tidak? Kalau misalnya ada guru di dalam kelas, situasinya sama dengan yang nggak ada guru di dalam kelas. Kenapa Iqbal nggak bisa fokus gitu? Sedangkan bagaimana teman-teman yang lain? Apakah teman-teman yang lain bisa fokus atau bagaimana? Yang lain tidak fokus. Berarti sama. Oke, nah di sini kan udah tahu nih apa penyebabnya. Nah, usaha apa yang udah Iqbal lakuin gitu? Apa aja yang udah dilakuin agar fokus dulu belajar? Agar fokusnya itu tetap gitu. Walaupun teman-temannya begitu. Belum ada. Ataupun yang usaha yang udah dilakuin ke teman-temannya? Belum juga ada. Berarti emang di sana tuh setiap ada masalah tuh emang diam. Kenapa diam? Kenapa? Kan di sini kan setiap kita kan berbeda-beda gitu kan. Yang namanya di dalam kelas. Nah di sini di dalam kelas itu berapa orang? 19 orang. Nah di situ kan 19 orang itu berarti cara orang untuk belajar itu kan berbeda-beda. Ada yang emang dia tuh butuh ketenangan dulu dalam belajar. Ada juga yang walaupun temannya itu ribut, dia tuh tetap fokus gitu, nggak bakal terganggu. Nah sedangkan di sini posisinya Iqbal tuh emang harus tenang, ada suasana tenang dulu di dalam kelas baru bisa fokus kan. Nah di sini kita kan akan mencari alternatif solusinya, bagaimana untuk memecahkan masalah ini agar tetap fokus. Nah di sini ada beberapa cara. Yang pertama tuh kita usahakan dulu untuk menegur temannya. Gimana caranya? Apakah kalau mereka apakah Iqbal menyampaikan seperti itu mereka bakal menerima? Kenapa?
tahu dengan cara lemah lembut dia tuh malah menjadi gitu. Ada juga yang lembut yang berubah gitu. Nah kalau seperti tadi kan dia nggak bakal menerima. Coba kita sampaikan dengan versi yang berbeda, dengan versi yang lembut gitu. Dengan yang menurut Iqbal tuh bisa, kan Iqbal tahu nih bagaimana sikap dan sifat kawan-kawan di kelas, tahu kan? Otomatis udah paham gimana mereka, udah tahu yang ini sifatnya bagaimana, yang ini sifatnya bagaimana. Gimana caranya kan Iqbal juga udah tahu nih siapa yang jadi ketuanya di situ yang paling sering ribut. Nah coba sampaikan, gimana caranya agar dia itu bisa menerima. Lagu radio boleh berada. Baik. Pandai ya? Oke, nah di sini kan kita bakal menyampaikan dulu dengan lemah lembut. Nah, coba disampaikan dulu dengan menunjukkan maaf dan maaf. Coba dengan diawali dengan kata maaf dulu, disampaikan ke teman-temannya dengan kata maaf. Maaf kawan-kawan. Ya maaf, kawan aja kan lah, maaf yang bagaimana gitu. Maaf kawan-kawan, nggak ada waktunya. Kan awak dalam kakak kan nak seberang berdua, awak dalam berapa lagi? Dan setiap orang itu ada berbeda tipe-tipe cara berajar kan, tipe cara berajar selalu untuk tenang kan. Boleh mengecek di kedua selah, Beko mengecek juga. Oke, nah kalau Iqbal menyampaikan seperti itu, apakah akan diterima? Kemungkinan. Apakah pendekatan seperti itu atau kata seperti itu bisa disampaikan kepada teman-temannya? Oke, nah karena Iqbal mengatakan bisa, di sini coba nanti atau besok dipraktekkan ke teman-temannya kalau emang situasi itu terjadi, misalnya dalam ruang belajar. Kalau mereka ribut itu coba disampaikan bagaimana responnya. Oke? Nanti bakal ibu tanya lagi bagaimana adakah perkembangan dari konseling kita. Oke? Nah yang kedua tuh kamu udah pernah belum bersikap bodoh terhadap diri sendiri gitu. Misalnya dalam kayak kamu ribut terserah, yang penting mau mengerjakan apa yang mengerjakan apa dilakukan mereka. Itu tuh juga harus diterapkan, lah terserah mereka mau ngapain, yang penting mau melakukan itu tanpa menghiraukan mereka dulu. Kan nanti udah disampaikan bagaimana responnya, kita lihat bagaimana responnya. Kalau nggak ada kita bakal cari alternatif lain gitu. Nah yang kedua tadi metode belajarnya. Nah sekarang Iqbal tuh pengen metode belajarnya tuh yang bagaimana? Yang banyak pesan dalam makan. Seperti diskusi atau tentang diskusi. Nah selama ini apakah metode itu didapatkan di dalam kelas? Ada sebut tidak? Tidak. Saja. Tidak semuanya, baru beberapa yang menerapkan seperti itu. Oke, nah di sini kebanyakan gurunya mengajar dengan cara yang bagaimana? Cara Berceramah. iya. Oke, berarti emang gurunya tuh berceramah aja di depan menjelaskan gitu. Nah kalau misalnya menjelaskan paham nggak? Kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak. Kenapa nggak paham? Kan kadang-kadang bersama tuh menjelaskan juga gitu kan. Tergantung bahasa yang dipakai guru. Oke. Nah di sini emang lebih cenderungnya ke diskusi. Iya. Nah semisalnya nih gurunya itu emang menggunakan metode yang berceramah aja di depan, berceramah panjang lebar gitu kan, dengan nulisnya cuma sedikit-sedikit di papan tulis. Nah di sini usahakan udah dilakuin agar tetap belajar gitu, tetap dapat belajarnya, tetap fokus gitu. Apa yang udah dilakuin? Berarti kalau gurunya di depan, misalnya kalau nggak suka, nggak paham, terus ngapain? Keluar enggak? Lalu Keluar, nggak tidur.
sini kan emang metodenya itu yang kurang tepat, baru beberapa guru yang menerapkan metode dengan cara yang diskusi, sedangkan Iqbal itu kan dengan diskusi. Seperti yang masalah yang pertama tadi itu kan di dalam kelas ini kan berbeda-beda, atau ibunya nih ibu yang lagi ngajar di depan itu kan emang lebih ke suka dengan metode yang berceramah aja tanpa adanya diskusi. Nah di sini hal apa yang bakal Iqbal lakuin ke depannya nih? Coba pikirkan apa yang bakal dilakukan ke depannya. Biar lebih dia tuh dengan metode ceramah, tapi Iqbal tetap fokus gitu. Ada diskusinya nanti. Apa yang bakal dilakuin? Coba pikirkan dulu. Dengan fokus mendengarkan. Oke, dengan fokus mendengarkan. Nah di sini pada saat fokus mendengarkan itu, kan sebagian guru juga ada yang memakai itu LKS kan, ataupun nggak memakai LKS, tetapi emang ada yang nulis-nulis di papan tulis. Nah di sana tuh, kalau misalnya ibu tuh menjelaskan atau ustadz tuh menjelaskan dengan sistem LKS, kan di sana tuh ada tulisannya tuh yang bisa dibaca. Nah di sana hal apa yang nggak dipahami gitu dari yang penjelasan itu, apa yang nggak dipahami yang dibaca di LKS itu kan bisa ditandain. Nanti kan bisa dilontarkan pertanyaan kepada gurunya. Kalau misalnya nggak pakai LKS, ada yang nulis-nulis di papan tulis nih. Nah yang nulis-nulis tuh apa yang nggak paham gitu, ataupun ada satu kata yang merasa bingung gitu kan, nggak paham maksud kata itu apa, kan bisa ditanyakan. Nah tapi itu kan ada saatnya nanti di sebagian guru kan emang setelah menjelaskan satu balik menanyakan, ada yang menanyakan atau bagaimana. Nah terus ada juga yang sebagian guru emang menjelaskan semua itu, baru di akhir sesi itu ada sesi tanya jawab, kan itu kan udah masuk ke diskusi juga nanti. Kan misalnya Iqbal menanyakan kepada ibu terkait seperti ini bagaimana Bu, itu kan ibu bakal menjawabnya nanti itu. Misalnya kalau belum juga paham kan bakal dibalik ditanyakan, itu kan juga bakal terjadi diskusi. Oke? Paham kan? Apa yang akan dilakukan Pak? Yang tidak mengerti Bu, setelah itu tanya ke guru. Itu kan bisa dilakukan setiap ada yang pelajaran itu emang menggunakan metodenya itu emang berceramah gitu ya. Nah di sini kan ada dua permasalahan yang harus terpecahkan. Yang pertama tadi terkait dengan fokusnya, karena teman-teman itu kan suka menyebut, yang kedua metode pembelajarannya. Nah di sini sudah kami menyimpulkan kan masalahnya ada dua. Yang pertama itu kan terkait dengan kurang fokus di dalam kelas, karena teman-teman itu lebih sering menyebut, nggak menghargai yang lain gitu kan. Nah yang kedua itu emang metodenya itu lebih ke diskusi, tapi yang diterapkan di sini itu kan memang lebih ke ceramahnya gitu kan, nggak ada sesi diskusinya. Oke, nah setelah melakukan konseling ini, hal apa yang telah Iqbal peroleh? Hal apa yang telah didapatkan? Ingatkan teman-teman dengan cara yang baik, terus bersikap beramal, Terus mencatat hal-hal yang tidak dimengerti, terus tanya ke ibu. oke, nah kan ada tiga hal yang bakal dilakukan ke depannya. Apakah tiga hal tersebut bisa dilaksanakan? Semua bisa. Oke, nah seperti yang Ibu bilang di awal tadi, semua keputusan dari hasil konseling kita ini itu kan di tangan Iqbal, mau dijalankan atau tidak itu kan terserah gitu kan. Kan Iqbal udah bisa mengingat tahu mana yang benar, berarti tahu nggak baik nggak untuk dirinya, oke? Nah setelah melakukan konseling ini bagaimana perasaannya? Ya. Oke, alhamdulillah setelah melakukan konseling ini ada rasa lega di dalam dirinya. Bagaimana pemahaman apa yang didapat? Pemahaman apa yang telah Iqbal dapat setelah melakukan konseling ini? Cek di kawan itu. Terus Bersikap beramal, terus mencatat hal-hal yang tidak dimengerti dan disampaikan ke guru yang mengajar. oke, nah ada tiga hal nanti dua hari lagi bakal Ibu tanya lagi bagaimana adakah perkembangan dari hasil konseling kita ini. Oke? Nah, apa ada lagi yang ingin disampaikan Iqbal yang menjadi beban pikirannya atau yang betul-betul menjadi masalah dalam dirinya saat sekarang ini? Itu saja. Itu aja. Oke, nah Ibu ucapkan terima kasih kepada Iqbal yang telah mengiringi Ibu dan percaya
ibadah itu dapat menjalankan